Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para ikhwanal muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dimanapun berada yang saya hormat, mudah-mudahan ditambah-tambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mustami'in YouTube, mustami'in video yang saya hormati, mudah-mudahan senantiasa diberikan taufik dan hidayah, juga inayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam kita limpahkan ke baginda panutan alam, Habibana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, sehingga mudah-mudahan kita selaku umatnya mudah-mudahan diberikan syafaatul uzma nanti di yaumil kiamah olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para mustami'in video, ya, di sini izinkan saya untuk mengklarifikasi masalah terkait setelah terjadi peristiwa tempo Rabu kemarin di Makom Syekh Ruyani Syekh Sohib Kadupinang, yang mana setelah terjadi seperti itu ada konten-konten yang berkenaan ke ranah fitnah, ya, menurut saya itu ranah fitnah, yang dimana di antara konten-konten tersebut dengan konten orang bersangkutan tersebut yang menyebutkan bahwa di peristiwa di Kadupinang itu katanya diserang oleh 300-an ada oleh orang-orang yang membawa pada golok kan gitu, dan juga membawa nama-nama ormas dan lain sebagainya lah. Di sini saya bilang hanya ingin memberikan klarifikasi saja, semoga orang paham, tidak terbawa oleh fitnah tersebut. Di antaranya itu, ya, yang mana untuk masalah pembuktian golok dan lain sebagainya itu nanti bisa dibuktikan dengan video atau apa saja yang silakan, tinggal buktikan. Dan untuk masalah orang banyak, ya di situ kebetulan kan ada bis, ada juga yang ziarah mungkin, dan juga tidak ada berkenaan dengan kaitan yang tidak berkaitan, ya. Mungkin namanya tempat umum, ada penjarahan, ya, ada orang mungkin mau zarah atau apalah dan lain sebagainya. Dan juga diantaranya terkait ormas FPI, terus terang saya pribadi bukan anggota FPI, silahkan lacak dan telusuri bahwa pribadi Ustadz Abai itu menjabat sebagai anggota FPI atau apa, bukan. Maka daripada itu mustahil untuk ada penyerangan dari FPI. Maka bagi yang paham, bagi yang pintar pasti paham statement setelah terjadinya peristiwa di Kadupinang kemarin, yang mana orang seperti saya dan yang lainnya yang mungkin merasa terundang gitu, ya, merasa terundang ngopi oleh orang yang bersangkutan untuk mengikuti, menerima undangan, ya, untuk nyubadanan karena pengundangna kan di Kadupinang. Itu secara pribadi saya sorangan yang berangkat ke Kadupinang. Saya sendiri yang berangkat ke Kadupinang sendirian untuk bisa ngopi bareng, ngobrol, mudakarah di situ kan gitu, tentang maksud dan tujuan yang sudah saya persiapkan, untuk ditanya masalah istilahnya turiko atau apa, udah saya persiapkan sebenarnya di Kadupinang itu. Ya, mudah-mudahan saya punya pikiran mungkin di tempat karomah ada hikmah dan manfaatnya. Ternyata ya ada pencerahan. Ternyata memang
udah diadakan pencerahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara seperti itu. Ketika saya datang, saya ziarah untuk ta'lim takrim ke ahli karomah. Sesudah saya ziarah, ternyata orang yang bersangkutan sudah pergi duluan. Nah, itu udah tercerahkan sebenarnya. Udah ada pembenaran dari Allah Subhanahu wa taala antara siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, terkait di dalam masalah apapun tentunya, yaitu karena tergantung niatnya. Ada niat misalkan tulus dalam hati, seperti saya mengomentari yang sudah-sudah misalkan terjadi, mengomentari statement-statement di konten-konten yang bersangkutan, ya karena tulus merasa dampaknya akan negatif terhadap umat atau apalah dan lain sebagainya, pikirannya jelek lah, negatif. Nah, karena ketulusan saya ingin ibadah gitu aja. Nah, itu dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pintar pasti paham. Nah, itu saja ya. Tidak panjang lebar karena saya bukan ahli ceramah, saya bukan kiai, saya bukan santri, saya bukan seorang bisa ngaji. Bahkan boleh dikatakan ya seperti orang yang mengatakan di lokasi kemarin bahwa saya ustadz abal-abal. Iya, betul. Jadi ada label kiai itu bukan saya sebenarnya, itu bukan saya yang bikin. Label kiai itu di YouTube yang sebelumnya itu dari pembikin YouTube. Nah, itu saja. Jadi saya hanya sebatas semut kecil di mana istilahnya masuk ke telinga gajah. Mudah-mudahan gajah tersebut sadar. Jadi bukan saja oleh gajah lagi, bisa juga oleh semut kecil bisa kalah gitu. Nah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi disinilah mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Jadi hanya situ saja, jangan lebar, takut kemana-mana. Nanti yang ada takut dibalikin fakta lagi, dibalikin lagi. Jadi seolah-olah yang namanya orang salah nggak mau disalahin kan gitu. Kalau yang salah ngaku salah, penjara penuh. Nah, gitu aja. Mohon maaf yang sebesarnya terkait masalah ini. Ya, mudah-mudahan tidak ada dampak dimanfaatkan oleh pihak ketiga yang mungkin sedang memang mencari celah ya untuk memecah belah umat Islam. Jadi tolong terkait masalah ini ya, masalah polemik di agama ini ya, untuk tidak dilebih-lebihkan, untuk tidak dipanjang-panjangkan karena pihak ketiga ya, seperti orang yang tidak bertuhan, orang non muslim atau apalah, nanti akan memanfaatkan suasana dan keadaan sehingga umat Islam umumnya pada bentrok dan pecah. Nah, akhirnya apa yang akan terjadi akibatnya? Segitu saja. Orang pintar pasti paham ya, terkecuali orang yang memang pihak ketiga yang punya konten-konten atau yang netizen yang memang ingin memecah belah umat. Nah, itu pasti ketahuan juga gitu. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.